Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin kita pembahasannya bab nikah taklik. Nikah taklik itu nggak boleh. Kalau sekarang nanti kita bahas lagi. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin wa bahatha ba'duhu musihhata fi ingkanat fulanatan atau ingkanat fulanatun maulidi atau ya maulidi faqad zawwajtukaha. Ini tidak boleh ya. Jadi ada ulama membahas soal keabsahan nikah yang dikaitkan dengan peristiwa ingkanat fulanatun ya mauliyati gitu ya, mauliyati. Jika pelayanku itu nanti budakku itu perempuan, saya lagi mau nyari budak, kalau ternyata dapat yang perempuan, faqad zawwajtukaha, sungguh nanti aku akan menikahkan kamu dengan budak perempuan itu. Itu kayak begitu tuh bermasalah. Wafi zawwajtuka, dalam kata-kata zawwajtuka itu in syi'ta, jika kamu mau. Jadi dalam kata-kata saya akan nikahkan kamu itu jika kamu mau. Kal bai'i, seperti jual beli. Itu sebab la ta'liqa fil haqiqati, tidak ada taklik, tidak ada proses pengaitan dengan sesuatu pada dasarnya. Gitu. Yang begitu itu tidak diperkenankan. Jadi taklik talak yes, taklik nikah no. Kalau taklik talak masih mungkin. Setiap habis akad nikah itu lalu bilang, suami bilang begini, sewaktu-waktu saya berjanji mau mempergauli istri saya dengan baik, pokoknya mau bersikap baik, tidak mau bertindak kasar dan seterusnya, dan manakala saya meninggalkan istri saya selama 3 tahun berturut-turut, 3 tahun 3 bulan saya tidak apa-apain dia, maka jatuhlah talak 1. Itu kalau begitu masih oke itu ya, karena menuntut tanggung jawab, dan itu namanya apa? Perjanjian perkawinan. Gitu. Lah sekarang yang dibaca oleh siapa namanya? Rizka orang Padang ini. Bukan? Riau. Oh Riau ya. Jadi wajahnya wajah Melayu. Gitu kan? Silakan dibaca walau ma'ataqitin gitu. Walau ma'ataqitin itu dibaca oleh Rizka. Kelihatan kan? Walau qala zawwajtuka itu. Walau ma'ataqitin. Kecil banget sih. HP-nya miring gitu kali. Walau ma'ataqitin. Dimiringin. Ketemu kan? Ya, walau ma'ataqitin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ma'ataqitin bin nikahi bi muddatin ma'lumatin au majhulatin fa apa ini? Hilang tadi. Apa bacanya ini? Nggak kelihatan ini. Iya, sudah hilang. Fayaqsud ya?
Ini hilang nih, dua huruf hilang ini. Iya Ustaz. Apa? Fayafsudu. Oke, ya. Fayafsudu. Fayafsudu lisihhatin nahyi an nikahil muta'atin wa huwal muaqqati walau bi Wahua apa bacanya? wa huwa muaqqati Al muaqqatu, khobar dari wahua. wa huwal muaqqatu walau bi alfi sanatin wa laysa minhu malau qala zawwajtukaha muddata hayatika au hayatuha li'annahu Muddata hayatika au hayatiha gitu. muddata hayatika au hayatuha tiha li'annahu muqtadul aqdu bal yabqa Muqtadul aqdi, dia mudhof. Dia mudhof ilaih. Ya. li'annahu muqtadul aqdu bal yabqa Muqtadul aqdi. Kamu ngantuk kali ya? li'annahu muqtadul aqdi bal yabqa Asaruhu, fa'il dari yabqa. ba'dal mauti wa zamuhu fin nikahil Fi enggak ada alifnya kan? fi nikahil mut'ati al-mahri wan nasab al-mahru wan nasabu wal iddatu wa yaskutul had Ya, wa yasqutul haddu. wa yaskutul haddu in uqida saja. in uqida biwali wa syahidaini fa in aqada uqida bainahu wa bainal mar'ati wajabal haddu in wuti'a wa haisu wajabal haddu lam yasbutul mahru fa'il wa yasbutul mahru wala ma ba'dahu wa yan'aqidun nikahi enggak fa'il nikahu bila zukiros enggak bila zikri mahrin fil akdi. Kamu ngatur bener deh. Ada fi kok masa fil akdu sih? Fil akdi. Oh iya, fil akdi. Bal yusannu zikruhu fihi titik wa kuriha ikhla'uhu anhu. Sudah sampai na'am itu nanti kelanjutannya orang lain, tapi artikan dulu. Dari mana lagi tadi? Dari walau ma'ataqitin bin nikah. Ya. Dan apa? Andaikan bersama dengan pembatasan waktu, andaikan nikah itu bisa dibatasi waktu gitu. Andai nikah dibatasi waktu, apa ini? Iya, bimudatin maklumatin. Atau majhulat. Atau yang tidak maklumatin atau majhulatin, diketahui batasannya. Saya nikahi kamu dalam 3 tahun. Atau saya nikahi kamu dalam batas waktu tertentu. Gitu. Fayafsudu ya. Iya, fayafsudu. Maka rusak. Pokoknya nikah kalau dibatas-batasin begitu, ya. rusak. Kenapa? Karena
ada larangan tuh lisihatin aja karena ada larangan yang sah yang sahih terkait nikah mut'ah. Mut'ah. Begitu. Wa huwal muaqqatu dan batasan waktu. Ya. Dan batas yaitu nikah batas yang begitu itu adalah nikah muaqqat. Muaqqat. Nikah yang dibatasi waktu. Ini berarti bab nikah mut'ah. Ya, tidak boleh. Ya. Lanjut. Alfisana apa artinya? Apa? Walaupun 1000 tahun yeah. Dan bukan darinya malau kola. Artinya walaisa minhu itu bukan termasuk mut'ah. Kalau lain lagi tuh. Kalau kalimatnya lain. Kalau tadi kan saya nikahi kamu dalam waktu 1000 tahun. Emang hidup 1000 tahun? Bisa? Adanya dalam kalimat saja, nggak mungkin orang hidup 1000 tahun kan. Tapi walaisa minhu tidak termasuk nikah mut'ah sesuatu. Lau qala zawwajtuka, seandainya ada orang mengatakan saya nikahkan kamu dengan dia muddata hayatika wa hayatiha. Kalau itu enggak itu. Saya nikahkan kamu dengan dia selama kamu hidup atau selama dia masih hidup. Kan kalau meninggal cerai kan? Betul enggak? Nah, kalau itu enggak termasuk mut'ah kalau begitu. Makanya dikatakan walaisa minhu tadi. Apa alasannya? Li'annahu muqtadul aqdi. Karena emang itu tujuan akad ya begitu sampai ada cerai. Tidak ada orang yang nikah kecuali pasti cerai. Setiap orang yang nikah pasti cerai. Betul nggak? Betul. Nggak ada pernikahan abadi, nggak ada. Pasti cerai. Betul nggak? Baik cerai mati maupun cerai hidup. Biasanya cerai mati biasanya. Ya, gitu kan? Terus mengartikannya bagaimana tadi? Karena dia tujuan akadnya yaitu bal yabqa atharuhu ba'dal maut, bahkan kemudian ada pengaruh setelah orang meninggal itu dan wajib untuk mewajibkan pada suami tadi fi nikahil mut'ati. Orang kalau sudah melaksanakan akad nikah tetap harus memberikan mahar. Walaupun nikah mut'ah tetap wajib memberi mahar. Lalu juga terjadi hubungan nasab. Kalau punya anak, nasabnya nyambung. Gitu. Wal iddah dan wajib iddah juga. Sekalipun hanya nikah mut'ah. Saya nikahi kamu dalam 2 jam. Lah bagaimana nikah 2 jam? Kira-kira apa kalau nikah 2 jam? Nah, ya nikah kontrak tapi waktunya 2 jam doang gitu. Kan kacau ya? Kacau nggak? Nggak mungkin dibolehkan yang seperti itu. Walaupun tadi sampai 1000 tahun kan ya? Ya nggak usah disebut lah. Tapi kalau sampai selama kamu hidup atau selama dia hidup, nggak apa-apa. Memang kan begitu ya. Begitu. Lalu wayasqutul haddu in uqida biwaliyin wa syahidaini. Tidak boleh dianggap zina. Akhirnya orang itu dihukum had. Dengan apa? Had orang zina diapain? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani itu dalam Quran apa surat apa? Surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Itu ayat zina. Orang yang berzina, perempuan maupun laki-laki, itu dikatakan dulu azaniatu wazani. Perempuan dulu disebut, baru laki-laki. Kenapa? Karena banyak. Karena ngaku sendiri ya ternyata ya. Bukan hanya karena itu, tapi karena kalau ada perzinaan yang menanggung kerugian besar wanita. Walaupun memang tadi yang pertama betul, tapi itu menyinggung perasaan. Menyinggung perasaan kaum wanita. Karena umumnya pezina perempuan yang enggak. Itu laki juga banyak yang zina. Iya kan? Tapi karena kalau terjadi perzinaan yang menanggung kerugian besar itu perempuan. Kenapa? Hamil. Dan enggak perawan. Gitu. Definisi enggak perawan itu orang yang telah kehilangan selaput darah. Kalau selaput darahnya hilang, baik karena persetubuhan atau hal lain, itu sudah dianggap janda. Gitu ya. Ya, jadi ini tidak boleh juga dihukum had atas dasar tuduhan zina. Begitu. Lalu kalau terjadi pernikahan, ya itu tadi disebutkan apa tadi? Yang penting dinikahkan oleh wali dan kedua saksi, dan kalau sudah terjadi begitu maka wajibal haddu in wati'a. Gitu. Jadi tadi kan in aqoda biwaliyin wasadatin. Fa in aqoda bainahu wa bainal. Kalau akadnya hanya antara para pihak, antara laki dan perempuan bilang saya nikahi kamu, gitu ya. Terus terjadi hubungan badan, itu wajib dihukum zina itu. Karena gak ada saksi, hanya ngomong, saya ngomong sama siapa gitu, saya nikahin kamu malam ini. Terus terjadi apa yang diinginkan, gitu ya. Itu peristiwa hubungan badan dalam nikah yang model begitu itu, yang hanya berdua aja, itu pasti zina. Gitu. Makanya wajibal haddu in wati'a. Kalau terjadi hubungan badan wajib dihukum cambuk. Kalau belum pernah menikah. Kalau pernah menikah secara sah wajib dihukum rajam. Dihukum rajam itu diapain? Pakai batu apa? Kerikil kecil ya. Batu kali gede-gede itu. Ya, batu yang segede kepel, segede ini. Kerikil tapi gede. Namanya kerakal. Kalau kerikil kecil. Koral, kerakal. Kerakal itu gede, kerikil itu kecil. Gitu. Dilemparin bagian mukanya, jangan berhenti melempar sebelum meninggal. Sadis nggak? Mau? Nah, jangan zina. Ya kalau di UIN sih cuma dikeluarin. Betul nggak? Rugi kan? Iyalah, apalagi dapat beasiswa dikeluarin. Sayang. Walaupun udahlah, jangan ngomongin itulah, ngomongin aja. Ngomongin yang di dalam kitab. Tadi in wati'a wa haitsu wajabal haddu lam yathbutil mahru. Kalau memang itu wajib dihad, maka tidak perlu ada mahar-maharan. Tidak perlu menagih mahar karena sudah bukan nikah itu, enggak sah nikahnya. Wala ma ba'dahu, dan juga tidak ada apa-apa setelah itu. Tidak ada hubungan apa-apa. Nasab,
Idah nggak ada. Kemarin kita juga ngomongin idah kan, ngomongin alhamlu hamlani hamlun bil urat wala bil surat, ya dikit ya, tahu? Sudah tahu kan penerapan ayat yang suci dan ayat yang tidak terlalu suci? Sudah, itu penting untuk diketahui. Jadi Anda harus punya wawasan hukum juga ini, walaupun bukan syariah. Itu wawasan hukum penting betul, ya, terkait dengan soal married by accident itu. Ya. Jadi tadi wahai tu wajabal hadu lam yabutil mahru wala ma ba'dahu wa yanaqidun nikahu bila dzikri mahrin fil aqdi. Sah, tetap nikah itu dianggap sah walaupun tidak menyebutkan mahar waktu akad. Bal yusannu dzikruhu fihi wa kuriha ikhlauhu. Itu sunnah disebutkan. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan nomor 5 saya dengan mahar 2 kg emas 24 karat. Wah, keren tuh ya. Jadi 2 kg. Dan wa kuriha ikhlauhu, dimakruhkan menyembunyikannya atau menghilangkannya, meniadakan. Jadi tidak boleh disembunyikan anhu dari pernikahan. Naam, memang lau zawwaja amatahu bi abdihi lam yustahab. Kalau yang dinikahkan itu budak laki-laki dan budak perempuan, tidak perlu atau tidak disunahkan untuk apa? Untuk memberi mahar. Gitu kan? Lam yustahab, tidak disunahkan. Atau tidak disunahkan menyebutkan, maksudnya tadi kan wa yusannu dzikruhu, tidak disunahkan untuk menyebutkannya. Ya, nggak apa-apa kalau antar budak. Tapi kalau antar orang merdeka itu wajib disebutkan. Sebelahnya sekarang yang membaca apa kalimatnya? Wasyurito. Itu. Wasyurito. Silakan. Dibaca kata-kata wasyurito. Nanti ada yang tidak terlihat itu dikira-kira ya. Karena ini harokatnya begitu. Pakai kitab ya, nanti dicek ini disesuaikan kata-kata yang di sini nggak terlihat dalam kitab apa sebetulnya. Itu. Yuk, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyurito fi zaujati ai almankuhati khuluwun min nikahi. Khulwun min nikahi wa indah min ghairihi wa ta'inu ya. Tadi kan khulwun min nikahin. Itu yang syurito itu fi zaujati khulwun min nikahin wa ta'yinun laha. Khulwun min nikahin wa ta'yinun laha. Wa ta'yinun laha. Terus setelah itu apa? Gak ada di sini, Pak Afid. Apa yang punya kitab? Fazawwajtuka gitu ya. Fazawwajtuka ihdal banati batilun walau ma'a isyarah wa yakfi at-ta'yinu wa yakfi ta'yinu biwasfin au isyarah au isyaratin kazawwajtuki binti kazawwajtuka, karena kanya yang dinikahkan perempuan laki-laki. Kazawwajtuka binti banati walaysa lahu. Binti, betul, binti. Oh, binti walaysa lahu ghairuha ya. Ghairuha. Ya, ghairuha. Fa'il dari apa? Isimnya Laisa. Ghairuha awillati awillati fiddari walaysa fiha ghairuha au hadhihi wa in samaha bi ghairi ismiha bi ghairi ismiha fil kulli bi
fil kulli bi khilafin zaujatuka. Zawajtuka Fatimah. Ya, Ya. Fatimata. Fatimatan. Zawajtuka Fatimata. Fatimatan. Wa in kana ismi bin Wa in kana ismu bintihi wa in kana ismu bintihi la in tawyaha la in nawayaha. la in nawayaha. Sudah. Ini apa kira-kira maksudnya itu? Itu tentang Ada yang paham nggak? nikah. Mulai dari apa tadi? Wasyurita fi zaujati. Itu kan? Istri dipersyaratkan, istri yang mau dinikahi itu harus bebas dari nikah dan iddah. Harus bebas dari iddah. Kalau dia masih punya istri orang, Gak boleh. masih jadi istri orang, mau nikah lah bagaimana urusannya? Jangankan masih jadi istri orang, masih dalam masa iddah juga tidak sah, gitu ya. Jadi kalau nanti mengalami itu ya jangan buru-buru nikah, walaupun pacarnya udah ngebet. Itu tunggu dulu itu, iddahnya itu macam-macam, sudah disebutkan kemarin. Ya, jadi dipersyaratkan seperti itu. Tetapi kemudian juga dipersyaratkan takyin. Takyin itu menjelaskan karena ada dua anak perempuan, itu yang satunya yang dimaksudkan mau dinikahkan dengan anak itu yang mana gitu. Karena ada dua misalnya kan, harus ada takyin. Tidak boleh fazawwajtuka ihda banati. Saya nikahkan kamu dengan salah satu anak-anak perempuan saya. Yang mana? Kan ada Ella, ada Fatimah, ada Zulfa, ada Hasanah. Yang mana yang mau dinikahkan? Gitu. Jadi kalau nggak nyebut, pokoknya kamu saya nikahkan dengan salah satu anak saya. Yang mana? Nah, itu yang begitu itu tidak boleh. Harus takyin, harus jelas. Gitu ya. Ya, jadi itu tuh harus jelas. Itu batil itu kalau begitu. Tidak sah sama sekali. Walaupun diisyaratkan, saya nikahkan kamu dengan salah satu anak saya yang sekarang sedang mandi. Itu tidak jelas juga yang mandi, kan jangan-jangan ada dua yang mandi di kamar mandi sebelahnya. Ya, kan tidak jelas. Ya, ada kamar mandi, ada yang sekarang mandi dan ternyata yang mandi berdua di tempat lain, beda-beda. Itu yang mana jadinya? Jadi kalau menikah harus jelas. Itu menikah nggak jelas yang begitu itu. Ya. Ini namanya kitab kan mengandai-andai itu. Tapi kemudian walyak fit ta'yinu bi wasfin aw isyaratin kazawstuka binti walaisalahu ghairuha. Ya walaisalahu ghairuha. Tetapi kalau ada isyarat seperti misalnya saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan anak perempuan saya, memang dia nggak punya anak lain. Walaisa ghairuha, tidak ada anak lain. Kayak saya nih, saya punya anak perempuan satu-satunya yang nomor 5. Lalu saya ngomong sama calon suaminya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Ya memang hanya dia, hanya satu-satunya, Husna namanya. Ya, itu nggak bisa yang lain lagi, memang hanya dia. Itu sah kalau begitu, jelas, termasuk jelas. Itu walaisalahu ghairuha, tidak ada selain yang disebutkan, memang hanya itu. Atau awillati fidar, atau saya nikahkan kamu dengan anakku yang sekarang dalam rumah. Itu juga nggak jelas. Ya, jangan-jangan yang lain lagi juga dalam rumah. Gitu. Jadi, tapi kalau ya ini masih termasuk boleh sih. Walaisa fiha ghairuha, yang penting jangan ada yang lain. Au hadihi, atau saya nikahkan kamu dengan anak saya yang ini, dipegang tangannya misalnya gitu. Nah, kalau seperti itu, ya seperti itu dianggap boleh itu. Gitu. Jadi au hadhihi, atau yang maksudnya yang ini.
Wa in sammaha, sekalipun dinamakan, disebutkan namanya bi ghairi ismiha, walaupun tidak disebut namanya tetapi dengan ini ditunjukkan itu filkul dengan maksud bi khilafi zawajtuka Fatimata. Ini beda halnya dengan saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Cuman Fatimah ada banyak, ada Fatimah yang masih SMP, ada Fatimah udah kuliah. Lah ini Fatimah yang mana harus jelas. Wa in kana ismu bintihi la min la innawayaha. Ya walaupun memang ada anak yang di antara anak-anak itu namanya Fatimah. Tapi la innawayaha, tidak jika diniatkan, ya keduanya meniatkan terhadap Fatimah tadi. Ini nikah tidak boleh taklik, dan kalau ada banyak yang akan dinikahi itu calonnya harus jelas yang mana. Tidak boleh asal nyebut anak saya, salah satu dari anak saya itu harus jelas itu yang mana. Itu begitu keterangannya. Silakan dilanjutkan sebelahnya lagi. Sampai mana tadi kalimatnya? Walau qala. Bi khilafi, kalau itu sudah itu. Ya. Walau qala. Ya, walau qala zawajtuka binti al-kubro. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala zawajtuka binti al-kubra wa sammaha bismis sighari sahha fil bismis sughra itu bacanya. bismis sughra Sahha fil kubra li'annal kibara sifatun qaimatun bidatiha bihilafil ismi faqadima alaihi walau qala zawajtuka binti khadijata fabanat bintu ibnihi soha inna wayaha au ayyanaha bi isyaratin au lam ya'rif lisulbihi ghairaha wa illa fala. Ya, diartikan. Susah ya? Ya, diartikan sebisa-bisanya. Walau qala, dan walaupun dengan berkata saya nikahkan kamu dengan anakku yang besar, yang dewasa, yang tua, yang tuaan. Besar itu maksudnya berapa kilo gitu? Karena musim kurban jadi bukan besar, yang lebih tua, yang lebih senior. Dan namanya misalnya yang dewasa, yang anak nomor pertama namanya Ella, nomor kedua namanya Fitri. Dia maksudkan mau dinikahkan sama yang pertama, tapi nyebutnya salah. Saya nikahkan kamu dengan anak pertama saya namanya Fitri lah, padahal Fitri nomor 2 gitu. Itu sah apa tidak gitu. Karena wasamma bismis sughra disebutkan tapi namanya yang kecil. Itu tetap sahih itu fil kubro. Tetap menjadi sah nikahnya dengan yang dewasa. Gitu. Walaupun salah nama. Kan yang penting saya nikahkan kamu dengan anak pertama saya namanya Fitri, padahal Ella. Tetap benar sama yang Fitri. Tetap benar sama yang Ella gitu. Kenapa contohnya Fitri sama Ella? Ya karena itu teman-teman dekat saya itu. Fitri teman dekat, Ella apalagi, walaupun nggak mau saya nikahin nggak mau dia. Ya, akhirnya dapat yang hasanah yang kemarin, gitu. Itu cerita itu ya, cerita mengenai nikah masa lalu. Terus tadi apa? li'annal kibar, karena yang paling tua itu yang dewasa. Itu soha fil kubro.
li'anal kibaro gitu, karena yang dewasa tadi, sifat kedewasaan itu adalah sifatun qaimatun bidatiha. Itu sifat yang sudah berdiri dengan zat tua itu. Bi khilafil ismi, ini beda dengan masalah nama, sekedar nama kalau gitu. Itu yang begitu itu sah itu. Ya. Lalu faqudima alaihi. Gitu. Maka didahulukan tentang sifat tuanya tadi, sifat tuanya, bukan masalah nama. Yang penting sifat tuanya. Kan udah dia, saya nikahkan kamu dengan anak pertama. Anak pertama bukan fitri, Ella kok gitu. Jadi tetap sah, jadi jadinya dengan Ella gitu. Terus dan walaupun berkata, saya nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Khadijah, maka fabanat bintu ibnihi sohan. Maka tapi ternyata yang namanya Khadijah itu bukan anak dia, tapi anak dari anak laki-lakinya, anaknya, jadi cucunya. Yang namanya Khadijah cucu, padahal maksudnya mau dinikahkan dengan anak dia, namanya bukan Khadijah, tapi dia nyebutin Khadijah gitu. Tapi sudah ngomong anak saya, yang disebutin malah nama cucu. Itu bagaimana? Soha inna wayaha aw ayyanaha. Jadi tetap sah, yang penting dia kedua-duanya niat menikahi yang anaknya bukan yang cucunya. Lalu ditakyin di isyaratnya dengan isyarat, ya, awalam ya'rif lisulbi, atau tidak mengerti tentang anaknya dari tulang sulbinya, ghairha yang lain, atau memang tidak diketahui, tidak ada yang tahu bahwa dia punya anak lain gitu. Itu mirip dengan yang tadi, hanya salah nama. Maksudnya untuk anak malah nyebutin cucu, maksudnya untuk anak pertama malah untuk nyebutin anak kedua gitu. Wa illa, kalau tidak ditakyin siapa yang mana dan seterusnya, fala yasihu, tidak akan sah. Terima kasih, kelihatan ngantuk. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kuliah paling asik tapi ngantuk. Tuh para pesertanya ngantuk semuanya, dan insya Allah dengan ditutupnya ceria langsung karena mereka langsung pada mau makan. Ya, saya juga lapar ini ngomong-ngomong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.